Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, siswa-siswiku sekalian, kita kemarin sudah membahas tentang muqaddimah ya. Ini tepatnya ini kita kemarin sudah membahas muqaddimah. Ya, pembahasan yang pertama tentang ilmu sharaf. Apa yang dimaksud dengan ilmu sharaf sudah dibahas. Maudu'nya apa? Ya, yang dibahasnya apa? Peletaknya siapa? Kemudian sebabnya, sebab diciptakan atau dikarangnya ilmu nahwu sudah. Kemudian faidahnya sudah, dan perbedaan ilmu nahwu dengan ilmu sharaf sudah. Kemudian latihan-latihannya kemarin sudah. Sekarang insya Allah kita akan membahas tentang al-mabhatsus tsani. Pembahasan yang kedua. Fit tasrifi, dalam tasrif. Apa tasrif ya? Apa tasrif secara bahasa dan apa tasrif secara istilah? Nah, ini tasrifnya. Insya Allah kita akan satu persatu ya. Kata demi kata. Nah, ini at-tasrifu, tasrif lughatan menurut bahasa, at-taghyiru perubahan, wat-tahwilu pemindahan, wat-tabdilu penggantian. Sedangkan tasrif secara istilah, wat-tasrifu dan tasrif fi istilahi ilmi sarfi, dalam istilah ilmu saraf, yutlaqu ala ahadil gharadain, ya, dinisbatkan kepada dua tujuan, salah satu dua tujuan ini ya. Yang pertama ghardul maknawi, ya, tujuan secara makna. Yang kedua adalah ghardul lafdi, tujuan secara lafad. Yang pertama ghardu maknawi, tujuan secara arti. Apa ya pengertian tasrif secara istilahi berdasarkan tujuan makna? Wahwa, yaitu taghyirul kalimati, ya, perubahan kata, min aslin wahidin, dari asal yang satu atau dari satu asal, ila amtsilatin mutanawwi'atin, ya, kepada bentuk-bentuk yang berbeda-beda, lil husuli ala ma'anin mukhtalifatin, supaya menghasilkan kepada arti-arti yang berbeda. Ya. Jadi ada satu asal, dirubah asal tersebut, ya. Dirubah asal tersebut, bentuknya dirubah dan sebagainya, dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk memperoleh makna atau arti yang berbeda-beda. Mithlu, contohnya seperti ini. Taghyiru kalimati kataba, perubahan kata kataba, ila kalimat, kepada kata-kata katibun, au maktubun, au katabu, wa ghaira dzalik, dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh dari satu asal, dari kataba dirubah menjadi katibun. Kalau kataba kan artinya apa? Sudah menulis. Sedangkan katibun artinya apa? Orang yang menulis. Au maktubun. Maktubun artinya apa? Yang ditulis. Katabu artinya apa? Mereka sudah menulis. Nah, itu arti-arti yang berbeda-beda, ya. Jadi dirubah dari satu asal kepada bentuk-bentuk yang berbeda-beda supaya mendapatkan arti yang berbeda pula. Wa ala hadzal ghar, dan berdasarkan tujuan ini, tujuan al-maknawi, ya, tujuan maknawi ini,
Naksirul kalam fi hadzal kitab. Maka kita meringkas pembicaraan di dalam kitab ini an anwa'it taghayyuratil kalimatil arabiyyah, dari macam-macam perubahan kata-kata dalam bahasa Arab. Nah, jadi kita akan fokus ya untuk kitab ini, kita akan fokus ke gordun maknawiyun ya, tujuan maknawi, yaitu tadi perubahan kata dari satu asal ke asal yang ke bentuk-bentuk yang berbeda-beda. Kataba, katibun, maktubun dan sebagainya. Nanti kita akan belajar tasrif. Ya. Misalkan tasrif dari kataba, kataba yaktubu. Nah, itu kan katban, katibun, maktubun, uktub, la taktub, maktabun, maktabun, miktabun. Nah, itu contoh adalah tasrif dengan gordun maknawi. Ya. Sekarang yang kedua apa? Gordul lafzi. Gordul lafzi wa huwa taghyirul kalimati. Ya. Merubah kata min asliha, dari asalnya. Jadi merubah kata dari asalnya. Tetapi apa? Wala yuqsadu. Wala yuqsadu bihi illa takhfifan, dan tidak ada maksud dengan perubahan tersebut illa, kecuali takhfifan, peringanan, alal lisani, terhadap lisan fakot saja. Jadi sama, perubahan asal dari asalnya dirubah dari asalnya, tapi tujuannya apa? Tujuannya hanya untuk memperingan, mempermudah di dalam pengucapan saja. Hatta la yu'athiru fi ma'naha aslan, sehingga tidak merubah terhadap makna yang asli. Contohnya apa? Ghardu lafdi ini contohnya ibdal. Misal contohnya. Nah ini. Ibdalil wawi wal fa, penggantian wawu dan fa fi kalimati, dalam kata qala atau ghaza. Qala atau ghaza. Fa inna asluha, maka asalnya qala adalah qawala. Asalnya ghaza adalah ghazawa. Nah, asal qawala dan ghazawa ini dirubah menjadi qala dan ghaza. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah pentakhfifan saja, peringanan terhadap lisan kita. Ini penekanan ya, penekanan musannif pengarang kitab ini, wa nahnu, dan kita, la nabhatsu, tidak membahas fi hadzal kitab, di kitab ini, anwa'i hadhihi taghirat, macam-macam perubahan ini, perubahan lafziyah ini, illa qalilan, kecuali sedikit. Kenapa? Li'annal ulama, karena sesungguhnya para ulama qad bahathuha, telah membahasnya. Nah, ini kembali kepada ghardul lafzi. Katsiran, banyak ya, telah banyak membahasnya, fi abwabil a'lal, dalam bab i'lal, wal ibdal dan ibdal, wal ilgham dan idgham, wal qalb dan qalb, wa ghairaha dan sebagainya. Fal yuraji', maka silahkan cari kitab nah man arada at-tafaqquh fiha, bagi orang yang mau memperdalamnya. Nah, begitu pengertian sorob ya, secara lugatan dan secara istilah, dengan dua tujuannya. Selanjutnya anak-anakku sekalian adalah pembagian tasrif ya. Tasrif secara maknawi terbagi dua, wat tasrifu, dan tasrif bi ghardil maknawi, dengan tujuan makna ya, yang qasimu ila qismaini, terbagi kepada dua bagian. Nah, dengan tujuan makna ini, nah yang ini nih, yang ghardul makna ya, dengan tujuan makna. Nah, ada dua sama.
ada at-tasriful istilahi, dan yang kedua ada at-tasriful lughawi. Apa at-tasriful istilahi? Nah, ini at-tasriful istilahi wa huwa. Oh, belum jelas. Nah, iya. Wa huwa taghyiru aslin wahidin. Perubahan satu asal. Ila amsilatin, kepada bentuk-bentuk. Ila amsilatin, kepada bentuk-bentuk mutanawwi'ah, yang bermacam-macam. Bentuk yang bermacam-macam, lihusuli ala siyaghin katsiratin, untuk menghasilkan bentuk-bentuk, siyag itu bentuk-bentuk katsiratin yang banyak. Contoh, contoh taghyiru kalimati nasara, perubahan kata nasara, ya, ila kalimatin, kepada kata-kata, misalkan kata yansuru, nasirun, unsur, mansurun, wa ghaira dzalik, dan itu dan selainnya. Yang ini adalah tasrif istilahi. Intinya tasrif istilahi itu merubah satu asal kepada bentuk-bentuk yang berbeda-beda untuk menghasilkan makna yang dimaksud. Seperti tadi, nasara dirubah lagi dari yansuru jadi yansuru, ya. Jadi nasran, jadi nasirun, jadi mansurun, jadi unsur, jadi la tansur, jadi mansorun dan minsorun. Ya, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Yang kedua adalah at-tasriful lughawi, tasrif secara bahasa. Atau bukan secara bahasa, tapi tasrif lughawi, ya, namanya tasrif lughawi. Udah begitu istilahnya. Apa tasrif lughawi? Wa huwa taghyiru aslin wahidin, merubah satu asal, ila amsilatin mutanawwi'ah, kepada contoh-contoh atau kepada bentuk-bentuk yang berbeda-beda. Mutanawwi'ah, kepada bentuk-bentuk yang berbeda-beda. Min anbahthin, minal bahth, dari pembahasan, an anwa'id dhama'ir, dari macam-macam dhamir, allati ittasalat bih, yang nyambung dengan kata tersebut, ya. Allati ittasalat bika, apa ini teh? Bikalimah, ya. Yang nyambung dengan kata. Contoh misalkan begini. Ini kembali ke contoh. Taghyir kalimati dhahaba, perubahan kata dhahaba kepada kata dhahabu, atau dhahabna, atau dhahabat, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini perubahannya, ya, apa artinya? Perbedaan antara istilahi dan lughawi. Kalau istilahi bentuknya berbeda-beda, kemudian artinya juga berbeda-beda. Kalau lughawi bentuknya hampir sama, ya, cuma dia disambungkan dengan domir-domir. Kalau fi'il madi semua. Kalau fi'il mudhari semua. Ya. Kalau fi'il amar semua. Cuma yang membedakannya apa? Ini yang lughawi ini ada nyambung dengan domir. Sehingga artinya untuk domirnya, ya, domir di sini boleh dia katakan subjeknya lah gitu, pelakunya beda. Contoh misalkan zahaba. Zahaba ini artinya adalah dia sudah, dia laki-laki, ya. Dia laki-laki sudah pergi. Kalau zahabu artinya beda, ya. Mereka laki-laki sudah pergi, atau 3 laki-laki dan lebih sudah pergi. Dhahabna ini beda lagi artinya. Mereka perempuan atau 3 perempuan lebih sudah pergi. Kalau dhahabat artinya beda. Dianya apa? Dia perempuan sudah pergi. Wa ghairu dzalik, dan itu semuanya. Insyaallah sayati bayan kulli minha, maka akan datang penjelasan setiapnya, setiap dari itu, ya.
Belum jelas. Akan datang ya, mufassilan secara terperinci fil mabhasil atiyah, dalam pembahasan yang akan datang insyaallah taala. Segitu mungkin pembahasan ya untuk kali ini. Dan soalnya yang pertama, mal murad bit tasrifi fi ilmi sharaf. Apa yang dimaksud dengan tasrif di dalam ilmu sharaf? Yang kedua, kam ghordon, ada berapa tujuan di tasrifil kalimatil arabiyyah, untuk pentasrifan kata-kata bahasa Arab. Yang ketiga, limadza la natakallam an tasrif bi ghardil lafzi illa qalil. Mengapa kita tidak berbicara tentang tasrif secara dengan tujuan lafaz ya, kecuali sedikit. Yang keempat, uzkur naw'an tasrif wa mithal kulli minha. Sebutkan dua macam tasrif dan contoh-contohnya. Itu mungkin ya latihannya ada 4, silahkan dikerjakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.